Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 yang ada di kitab suci Al-Quran. Surat tersebut cukup pendek dan mudah dihafal. Surah Al-Ikhlas menggambarkan tentang keesaan Allah. Esa di sini berarti tunggal atau satu. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena surah ini dapat menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan di dunia maupun kesulitan akhirat dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya keguncangan dan kengerian di hari kiamat nanti. Surah Al-Ikhlas hanya terdiri dari 4 ayat saja, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surah lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali maka seolah-olah ia telah membaca 1/3 Al-Quran, dan barang siapa membacanya 2 kali maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran, dan barang siapa membacanya 3 kali maka seolah-olah ia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Yang hendaknya disadari, bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi selama dalam perjalanan. Oleh sebab itu, hal dapat dilakukan adalah selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, termasuk membaca surat Al-Ikhlas. Termasuk tentu saja tetap waspada dan ekstra hati-hati saat berada dalam perjalanan. Dan kebanyakan dalam keseharian, kita kerap lalai untuk menyebut asma Allah atau kalimat-kalimat suci yang sebenarnya mengandung keutamaan luar biasa. Bahkan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melazimkan sebuah bacaan ringan ketika berdiam, berjalan kaki, maupun kala berkendara. Riwayat Ibnu Sindi dan Al-Baihaqi menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berperang di Tabuk diminta pulang kampung ke Madinah demi mensolatkan jenazah salah seorang sahabatnya, Muawiyah. Riwayat ini dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar pada bab berzikir ketika di jalan sebagai berikut ini. Yang artinya, diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibnu Sindi dan kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Baihaqi dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia bercerita bahwa Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Tabuk. Wahai Muhammad, saksikanlah sholat jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani di Madinah, kata Jibril. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari Tabuk. Sementara Jibril alaihi salam turun bersama 70.000 malaikat. Jibril alaihi salam menurunkan sayap kanan di atas bukit hingga merendah. Dia juga meletakkan sayap kirinya di atas tanah sampai merendah hingga ia dapat melihat kota Makkah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salam dan ribuan malaikat kemudian mensolatkan jenazah Muawiyah. Setelah selesai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Jibril, dengan amalan apa Muawiyah mendapatkan derajat begitu tinggi ini? Muawiyah lazim membaca surat Al-Ikhlas saat berdiri, berkendaraan, dan berjalan kaki. Jawab Jibril, lihat, Al-Imam An-Nawawi, Al-Azkar pada Hamisal Futuhatur Rabbaniyah, Beirut, Darul Ijaid Al-Arabi, tanpa catatan tahun, juz 6, halaman 176. Surat Al-Ikhlas dapat diamalkan dengan membacanya secara rutin, baik setelah sholat, sebelum tidur, atau dalam berbagai kesempatan lain. Setelah sholat, membaca surat Al-Ikhlas secara rutin, setelah sholat fardu, atau sholat sunnah, dapat memudahkan seseorang untuk masuk surga. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, setelah sholat subuh dapat mencegah setan untuk menggoda seseorang berbuat maksiat. Sebelum tidur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan membaca surat Al-Ikhlas sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ikhlas bersama Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur.
Dalam kesempatan lain, membaca surat Al-Ikhlas saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surat Al-Ikhlas saat sakit sebagai wirid penyembuhan. Membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sholat. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. 1. Akan dibangunkan istana di surga kelak. Dari sahabat Muwadz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan untuk istana di surga. Hadis riwayat Ahmad 343-7. Misayah Al-Albani dalam As-Sahih mengatakan bahwa hadis ini hasan dengan berbagai penguat. 2. Dijauhkan dari godaan setan. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. 3. Membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasannya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah SAW supaya mengajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah SAW memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali yang mau masuk ke dalamnya dianjurkan untuk selalu memikirkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. 4. Mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain menyebutkan bahwa keutamaan bagi orang yang membacanya akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Sirotol Mustaqim hingga sampai ke surga. 5. Dimudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surah Al-Ikhlas ini, yaitu dengan membaca sebanyak 1000 kali. Waktu membacanya antara sholat maghrib dan isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dijauhkan dari segala mara bahaya. 6. Hidup akan selalu diberkahi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membaca 2 kali maka keluarganya akan diberkahi. Barang siapa yang membaca 3 kali maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. 7. Akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Akhir kesimpulan dari keutamaan surat Al-Ikhlas diantaranya, diampuni dosa, mendapatkan rezeki, mendapatkan perlindungan dari gangguan setan, mendapatkan keberkahan dalam tidur, mendapatkan ampunan dosa 50 tahun, mendapatkan pahala setara membaca Al-Quran 30 juz, mendapatkan perlindungan dari kesusahan. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali akan diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap hari akan membuka pintu rezeki dan menjauhkan dari kekurangan. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh akan membuat setan tidak dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat.
Membaca surat Al-Ikhlas 11 kali ketika hendak meninggalkan rumahnya, maka Allah memelihara rumahnya sampai ia kembali. Membaca surat Al-Ikhlas sebelum tidur membawa keberkahan pada tidur kita dan memberikan perlindungan dari berbagai gangguan setan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.